Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Saya ingin cerita tentang pentingnya komunikasi, sesuatu yang seharusnya saya pelajari dari dulu, atau mungkin sudah saya pelajari tapi tidak saya sadari, tidak saya sengaja untuk belajar itu. Komunikasi ini memegang peranan penting terhadap kemampuan atau mungkin skill yang lain, entah dalam hal kerjaan, dalam hubungan keluarga, dalam bermasyarakat, dalam berteman, dalam hal apapun. Komunikasi ini sebagai pembelajar bahasa Mandarin itu juga menjadi dasar yang sangat dasar, yang sangat penting gitu. Kalau saja ini saya sadari ketika masih belajar atau sejak awal, itu mungkin akan lebih jadi booster, jadi mempercepat untuk pembelajaran bahasa asing gitu. Dalam hal ini bahasa Mandarin. Saya dulu itu menjadi orang yang gampang sakit hati ketika berbeda pendapat. Tapi untungnya itu mudah sakit hati itu saya sadari ketika saya rasakan ketika SMA. Ketika SMA ikut organisasi ini, organisasi itu, sering bersinggungan dengan orang lain, sering bersinggungan dengan beda divisi, beda organisasi, tidak satu lingkup gitu. Itu banyak perbedaan pendapat. Meskipun waktu itu saya tidak efektif dan banyak ketika berdiskusi atau ketika berbeda pendapat atau debat, itu saya tidak bisa menemukan satu tujuan dengan rekan debat saya. Itu menjadi pembelajaran lah gitu. Itu menjadi pembelajaran ketika sampai sudah SMA, sampai lulus kuliah pun itu masih menjadi sesuatu yang disesali. Baru setelah di dunia kerja itu baru aku menyadari ini dari dulu, tapi belum ada upaya untuk menyadari saya mudah tersinggung, tapi belum ada upaya untuk menanggulangi hal itu. Ketika mulai di dunia kerja menjadi translator itu sering komunikasi, dan komunikasi atau menerjemahkan itu tidak hanya dari bahasa asing, suatu bahasa A ke bahasa B, tidak itu. Dalam satu bahasa Indonesia pun itu juga translate ketika kita menyampaikan dari atasan ke kita tengah-tengah ke teman-teman rekan tim yang lain, itu pun translate. Kita misalkan oleh ibu atau oleh orang tua dipesani untuk tolong adikmu ngomong gini. Ketika kita di tengah-tengah itu menjadi penyampai, itu juga penerjemah. Ini menurut saya, entah benar atau tidak ya, menurut saya seperti itu. Ketika bisa menerjemahkan dalam bahasa itu dengan baik, dengan intonasi yang enak, mencari angle yang enak, dengan maksud yang sesuai, meskipun dengan cara menyampaikan yang beda, itu berarti punya kemampuan lah, punya skill untuk menyampaikan maksud itu dengan caranya, dengan keluasan bahasa, keluasan keakraban, keluasan psikologis. Ketika kalau tak sampaikan seperti ini nanti dia marah, saya mencari sudut pandang yang ini, gitu. Itu berarti saya punya skill, punya dasar untuk komunikasi. Itu dasar komunikasi. Ketika itu sudah sudah dimiliki seseorang, susunan kalimat, subjek, predikat, objek, terus apa yang dituju, poin yang disampaikan itu titik beratnya di mana untuk bisa menggerakkan ke suatu tujuan. Ketika sudah mempunyai hal itu, switch atau pindah ke bahasa asing itu lebih enak, lebih mudah. Ya bukan mudah ya, tetap susah, tapi lebih mulus lah gitu. Nah,
Terus setelah menyadari itu, terus belajar itu, oh ketika sakit hati, diskusi atau beda pendapat, saya mencoba mengerem atau mencoba kenapa sih kok sakit hati gitu. Mungkin alasannya ada beberapa. Satu, karena punya ambisi yang terlalu besar. Terus yang kedua, tujuannya beda, jadi nggak ketemu. Tujuannya beda, jadi nggak ketemu. Punya kepentingan masing-masing, tidak mengutamakan tujuan bersama. Terus yang ketiga, ketika debat atau ketika komunikasi beda pendapat itu merendahkan atau merasa direndahkan, itu wis kacau nanti komunikasinya itu. Nah, ketika dalam proses ini saya menyadari, suatu hari dapat pesan atau mungkin entah baca buku entah apa itu dapat pesan tentang salah satu hal yang bisa membantu komunikasi lebih baik itu adalah rendah hati. Saya ada satu kalimat yang itu saya tulis ulang-ulang dan itu mempertebal, ya semoga mempertebal kerendahan hati saya, menjaga rasa rendah hati, menjaga nggak terlalu mumbul, nggak terlalu ambles gitu. Itu adalah kalimat ini disampaikan oleh Habib siapa gitu, lupa saya. Kalimatnya seperti ini: mata yang memandang rendah orang lain adalah mata yang tidak pantas memandang Kanjeng Nabi. Udah, itu kalimat itu saya tangkap adalah nasihat tentang kerendahan hati. Itu saya pegang, saya tulis, entah udah dapat berapa ratus itu. Saya tulis tiap hari 3. Itu demi mengingatkan diri saya untuk menjadi orang yang rendah hati. Jadi ketika ada rendah hati itu, berbekal rendah hati itu, ketika menghadapi orang yang beda pendapat, ya saya poinnya apa, yang beda pendapatnya apa, tidak menyerang personal. Jadi ya meminimalisir sakit hati lah gitu. Saya juga tidak merasa tidak enak untuk menegur, karena yang salah adalah poinnya, bukan orangnya. Dari situ terus saya juga dapat pembelajaran dari teman namanya Pak Mukti. Pak Mukti itu ya rekan baru 1 bulan 2 bulan inilah ketemu. Dia punya skill debat yang bagus. Satu poin lagi, kenapa debat atau beda pendapat itu sering membuat sakit hati, karena kita atau seseorang itu tidak mempunyai integritas. Nah, ini saya pandang Pak Mukti ini punya integritas, dan karena punya integritas, ya udah, menurut dia benar, tabrak aja. Ya ketika dia ditabrak orang lain dengan pendapat yang berbeda, dia juga menerima. Ya, serunya itu. Saya diajari oleh beliau untuk ayo debat-debatan, mesti kita saling cemes pun tidak ada yang sakit hati, karena kita mempunyai tujuan yang sama, kita berjalan di rel yang sama. Mana tujuan yang atau cara yang terbaik, yaitu yang dipakai. Mana ide yang terbaik, yaitu yang dipakai. Kadang-kadang beda pendapat pun ya tetap beda, ya wes lakukan caramu, aku tak lakukan caraku, nanti ketemunya di mana, itu tetap dipakai. Itu satu. Terus kedua, ketika melihat Malaka Project, di sini juga banyak belajar. Saya sangat suka Malaka Project, YouTube atau podcast yang digawangi oleh Ferry Irwandi itu. Di situ banyak anak-anak muda yang bagus. Salah satunya Selos kemarin. Selos yang tahulah teman-teman. Itu mengenai perbedaan pendapat, mengenai bagaimana mengatur tim, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Itu ketika Selos bilang gini, ketika beda pendapat, ya wis kamu stand di situ aja,
stand atau berdiri di pendapatmu itu. Ketika ada orang lain atau saya mendebat argumenmu atau prinsipmu, ya jangan dengan mudah langsung ikut. Ya wes di situ aja, pertahankan argumenmu. Kalaupun beda dan jalan masing-masing, ya enggak apa-apa. Yang penting kan tujuannya sama, tidak ada maksud untuk merusak atau merugikan orang lain. Nah ini ya punya prinsip gitu loh. Kalau bilang tidak, ya tidak, alasannya yang dipegang. Kalau misalkan bilang tidak ketika nanti orang lain mengajak, terus tiba-tiba bilang iya tanpa pertahanan yang kuat, itu langsung aja dengan mudah ikut, ya itu kan ya ikut angin aja. Lah ini ya saya sambil belajar, saya masih belajar, ini juga saya ajarkan ke ke anak saya gitu ya. Dia 2 hari atau 3 hari ini itu minta potong rambut. Hari ketiga dia marah-marah. Itu kenapa kok marah-marah, maksudnya ekspresinya dia ketika minta potong itu sampai marah itu kenapa gitu. Kalau minta potong ya minta potong rambut, kenapa sampai marah gitu, ada dorongan apa ini yang membuat marah? Karena ternyata dia ditegur oleh gurunya. Karena ditegur oleh gurunya, jadi kayak ada ketakutan, ada nggak bisa jawab kan, karena saya ke Gresik seminggu sekali pulang, tidak bisa menemani untuk, biasanya kalau mau potong ya wis ayo potong gitu, hari apapun bisa. Ini kan nunggu saya Sabtu Minggu aja. Ketika Sabtu Minggu itu akan potong, ternyata tutup, mau agak jauh repot, jadi ya belum bisa potong. Saya inginnya harusnya, ya ini ideal sih ya, masih latihan ke situ, harusnya Jaki itu bisa ngomong ke gurunya, ya akan saya potong, nunggu ayah atau apa yang bulannya cuma Sabtu Minggu gitu. Bukan dengan hanya diem aja terus takut. Yang terjadi saat ini, dia diem, dia takut, terus marah-marah ke istri saya. Ketakutan itu outputnya adalah marah. Ketika nggak ngupui, marah, gimana caranya biar bisa potong gitu loh. Ketika istri saya, di situ tutup gini-gini, ayo kita potong ini, ngapain sih kok buru-buru. Coba besok kalau ke gurunya disuruh potong lagi, bawa gunting aja, gurunya ya suruh potong, saya bilang gitu. Bukan bermaksud melawan ya, tapi paling tidak ketika diingatkan itu tidak perlu takut gitu loh. Tidak perlu takut, ya wis ngomong aja apa adanya, nanti nunggu ayah seminggu lagi atau gimana gitu. Tapi ini idealnya dia belum bisa ke situ. Tapi dia punya dasar, Jaki itu punya dasar bahwa ketika saya marahin, ketika dia punya pendapat apa, saya punya pendapat apa beda, dia bisa mempertahankan, tidak serta-merta ya wis gitu, enggak. Tidak serta-merta ikut pendapat saya, enggak. Tapi dia punya pendapat ini, punya cara yang ini, yaudah. Kalau dia bisa kuat dengan pendapat itu, saya ragukan, saya coba goyahkan tidak goyah, ya udah saya menemani dia untuk itu. Dan ketika dia pendapatnya mudah dipatahkan dan saya bisa mengusulkan lebih baik, dia bisa menerima. Nah itu dia oke, sudah punya dasar yang bagus. Tinggal ngolah keberanian, nambahin porsi keberaniannya gitu teman-teman gimana, ada tentang perbedaan pendapat itu, apakah masih sering sakit hati, ataukah saran dari saya atau mungkin ya ke saya sendiri juga, berbanyak organisasi, berbanyak ketemu orang, berbanyak ketemu kepala. Jadi ya ada satu quote gitulah, kalau ingin sampai tujuan dengan cepat,
ya berjalan sendiri. Kalau ingin berjalan menuju tujuan yang dalam jangka panjang, itu dengan bersama-sama. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.